Selamat datang di Podcraps, podcastnya Anak Biokim, yang bisa kamu dengerin kapanpun di Spotify. Akan ada banyak hal yang kita omongin di sini. Jadi gimana? Udah siap? Hai listeners Senior Talks, we're back dengan kabinet baru Krebs yaitu glutathione. Nah, sekarang untuk Senior Talks episode ini, kita akan mewawancarai narasumber kita yang kece nih, Kamerlinang Siburian. Nah, Kamerlinang ini alumni Biokimia 2001 loh, dan sekarang bekerja sebagai Regional Project Manager di NCGM Japan. Keren banget gak tuh? Jadi, ayo kita langsung aja sapa kakak kece-nya. Hai Kak Merli. Halo Nat, halo semuanya. Makasih ya udah diundang. Makasih Kak udah hadir. Apa kabar nih Kak? Kabar baik. Gimana Kak keadaan di Jepang sekarang? Baik ya, lancar. Maksudnya COVID juga kasusnya tinggi, tapi kayaknya normal-normal aja sih kalau untuk aktivitasnya ya. Jadi so far sih so. Untungnya ya Kak. Mm-mm. Semoga sehat selalu. Iya, makasih Nat. Nah, kayak sebagai mahasiswa biokim tuh aku kayak bangga banget gitu bertemu dengan alumni sekeren Kakak. Nah, Kakak sendiri Biasa aja Nat. bangga tahu Kak, kayak keren banget. Nah, Kakak sendiri tuh kenapa milih masuk biokim Kak? Kenapa memilih masuk biokim ya? Jadi kalau awalnya banget tuh karena memang aku emang dari dulu tuh interest sama riset ya. Gitu terus jadinya aku waktu mau masuk kuliah itu aku langsung pikir mana yang jurusannya bisa ke riset gitu ya, Bang. Bisa ke riset terus dan secara khususnya sih karena yang menarik perhatian aku pada waktu itu adalah tentang molekuler ya, tentang genetika molekuler gitu. Terus aku cari ya, tadinya aku mau ke ITB sebenarnya karena di situ aku tahu ada bioteknologi kan, bioteknologi IPB gitu. Nah, terus kan cuma mamaku bilang jangan jauh-jauh kuliahnya gitu. Karena kan rumahku di Bogor ya. Terus aku cari-cari lah waktu itu kan kalau di kayak di sekolahan tuh ada uh, tempat kayak buat bimbingan karir kali ya. Terus jadi kita bisa lihat referensi-referensi kampus-kampus gitu kan. Terus pas waktu itu aku buka IPB gitu kan. Dan ternyata baru aja memang, jadi aku tuh termasuk yang angkatan-angkatan baru loh untuk biokim. Jadi ini masuk biokim yang paling sepuh kalau kalian di IPB ya. Dan dulu tuh pas zamannya aku itu biokim itu cuman jurusan S2 gitu, nggak ada S1-nya. Gitu ya, nggak ada S1-nya. Terus dan baru pionerin tuh sama IPB gitu kan. Terus pas aku lihat silabusnya gitu kan, terus kayak wah ini aku interest banget gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku coba terus kan dan karena IPB aku kan di SMA di Bogor ya, eh, apa waktu itu aku di SMA 1 gitu. Jadi itu kan sebenarnya nggak perlu tes gitu. Jadi buat aku itu udah kayak akses tol gitu kan. Jadi oh ya udah why not gitu kan. Dan nggak usah nggak usah ujian masuk kuliah itu kan. Terus ya udah aku langsung bilang ke guru aku terus aku mau coba ke situ gitu kan. Terus ya udah masuk lewat jalur undangan gitu. Terus masuklah aku ke biokim gitu. Itu sih kayak gitu awalnya. Kayak keren banget, kayak salah satu yang pertama kali masuk biokim gitu loh. Lagi masuknya tuh nggak lewat tes, Iya, fast kayak fast track gak sih kayak gitu? itu fast track emang. Karena memang kita ada ya
kayak SMA gitu kan ada ini ya, ada undangan gitu kan, yang tanpa seleksi gitu kan. Maksudnya cuman seleksi berkas kita aja gitu. Wah, terus Kak, waktu Kakak udah masuk nih ke Biokim, itu gimana kehidupan perkuliahan Kakak gitu? Misalnya, mungkin Kakak kan udah sempat tertarik juga di bagian molekuler gitu, Mm-mm. terus ke research gitu. Sesuai gak sama ekspektasi Kakak tentang pelajarannya gitu? Kayak kita belajar ini nih gitu Kak. Iya, sesuai sih ya. Cuman apa ya, sayangnya waktu itu karena aku rasa mungkin karena memang keterbatasan apa ya, karena kan sebenarnya untuk belajar bahkan sekarang pun untuk biologi molekuler itu masuk mesti punya alat-alat yang lumayan canggih ya, kayak gitu kan. Terus eh ya namanya kampus negeri lah ya. Terus apalagi tuh Biokim tuh baru kayak gitu. Jadi punya alat-alat canggih tuh belum ada gitu ya. Jadi waktu itu kita paling paling mentoknya untuk belajar biologi molekuler itu kita cuman yaitu ekstraksi DNA doang gitu kan. Terus dan apa ya, waktu kita dapet DNA-nya itu tuh udah amazing banget gitu, udah kayak wow gitu. Padahal cuma kayak spiral-spiral benang gitu doang kan gitu. Terus apa inilah ya, kalau dibandingin sekarang sih kayak terbatas banget gitu. Semualah bahan-bahan apa bahan-bahan ajarnya gitu kan. Kita cuman buku-bukunya gitu kan, paling buku-buku bagusnya tuh paling dapet di perpus juga nggak terlalu banyak gitu kan. Dan kita apa kayak internet kan nggak sebanyak sekarang gitu ya. Handphone juga nggak apa nggak sepinter sekarang gitu kan. Jadi masih banyak terbatasnya untuk segi kita dapat banyak informasi ya, atau untuk banyak lihat perkembangan ilmunya tuh kayak apa gitu. Tapi apa ya itu kesenangannya ya itu, wow kita bisa ekstraksi DNA gitu. Kayak gitu namanya anak mahasiswa gitu kan, wow gitu. Ya gitulah seru-serunya gitu gitu. Tapi iya sih Kak, kayak pas udah di praktikum tuh kayak semua itu jadi keren banget gitu. Iya Apalagi kan. dapat hasilnya. Oh ya Kak, tapi emang sih ya perkembangan zaman dan juga perkembangan departemen. Jadi sekarang tuh kayaknya waktu aku pertama kali masuk lab, kayak wah keren banget nih alat-alatnya. Terus, oh ini apa nih? Kayak beda banget gitu. Nah, terus Kak, kalau misalnya di bagian non-akademik sendiri gitu, kayak organisasi, Kakak sering ikut gak dulu waktu kuliah? Di kampus ya, kalau di Iya kampus Kak. aku nggak ikut ya. Maksudnya untuk yang kayak apa sih namanya, kayak eh, apa sih sih organisasi ikatan sih, apa sih kalian punya apa sih? Kayak Oh, himpunan iya ya, profesi mungkin Kak. himpunan-himpunannya gitu kan. Gitu aku nggak ikutan itu gitu. Tapi alasannya tuh karena eh, kalau dulu tuh aku jadinya aku lumayan aktif di pemuda gereja gitu, nah kayak gitu. Terus itu tuh udah lumayan banyak banget ininya, aktivitasnya gitu kan. Terus aku pikir kalau aku ambil lagi yang lain kayaknya udah overload gitu kan. Terus ya udah dua aja cukup gitu ya, satu satu apa ya, ada satu organisasional gitu, satu lagi ya fokus kuliah gitu. Jadi aku nggak ikutan kalau yang di kampus. Tapi misalnya acara-acaranya Biokim itu aku suka ikut, maksudnya acara-acaranya program studi ya, acaranya departemen gitu, itu aku ikut gitu. Misalnya kayak ada perpisahan atau ada acara apa-apa lah gitu, itu aku ikutan gitu, panitiaannya kayak gitu. Jadi kayak masih aktif di kepanitiaan dalam departemen gitu Kak. Berarti emang, tapi Kakak berarti aktif di organisasi di luar, tapi karena udah terlalu hektik ya, jadi pas udah mau aktif di dalam tuh rada sulit gitu Kak. Iya, maksudnya takut waktunya aja ya, karena aku pikir terlalu banyak fokusnya juga berantakan gitu. Ya, bener sih kayaknya rata-rata tuh mahasiswa kayak pengen aktif, tapi udah terlalu aktif nih, ntar Iya pas kan, udah ke handle. terlalu banyak nanti. Oh ya Kak, kan kalau di Biokim tuh identik dengan research, LKTI, terus SI gitu-gitu Kak. Kakak dulu aktif gak atau suka gak kayak ikut-ikut lomba LKTI atau semacamnya Kak? Enggak ya.
Nggak tahu karena aku kurang informasi kali ya. Waktu itu kayaknya aku nggak dapet yang begitu-begitu kali ya. Nggak tahu juga ya karena apa. Cuman aku kayaknya jarang dengar-dengar ada gituan gitu. Tapi mungkin jadi dulu tuh pas zaman aku, kampus aku tuh di Bogor kota, nggak di Dramaga. Kita bareng anak-anak pasca sarjana dong. Karena dulu FMIPA masih di situ ya. Kalau yang lain kan di Dramaga gitu, udah pada pindah gitu. Jadi waktu itu kita tuh terisolasi dari yang kampus gedenya gitu. Cuman enak karena kita di kota gitu ya. Tapi kayaknya aku memang kayak nggak tahu ya, aku miss out kali ya sama sama hal pengumuman-pengumuman kayak gitu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya punya prestasi apa kan, nulis karya ilmiah gitu, nggak ada ya kalau waktu di kuliah gitu. Ah, I see, I see. Berarti asiknya dulu bisa jalan-jalan ke kota, Kak. Nggak sih, kan aku udah tinggal di kota dari dulu juga. Oh iya ya, bener juga. Iya, Udah kebiasaan gitu, Kak. iya. Tapi enak jadi nggak jauh kan, karena kan kalau ke Dramaga itu aku bisa sejam kali ya naik angkot kali. Kalau dari rumah aku. Terus aku juga jadi pulang balik dari rumah kalau ke kampus. Jalan malah. Oh, sedekat itu, Kak. Rumah aku deket Tugu Kujang. Cuman sekiloan kali. Ih, dekat banget. Deket banget. Kayak, Kak, tadi kan kita bahas tuh ada organisasi, terus ada kayak prestasi gitu. Menurut Kakak, organisasi sendiri, pengalaman organisasi atau mungkin yang ikut-ikut KKTI, yang prestasi semacam itu, seberapa penting sih, Kak? Apalagi buat dunia pekerjaan gitu. Menurut aku penting banget ya. Makanya sekalipun aku maksudnya waktu itu nggak terlibat yang di kampus ya, tapi apa karena memang aku juga udah terlibat di yang lain ya. Kenapa penting kataku? Kayaknya aku sih pengen usulin maksudnya buat semua mahasiswa gitu ya. Em, jangan cuman fokus ke studi doang gitu. Soalnya kalau ketika kamu ketika kita ikut organisasi itu, di situ tuh kita belajar bermasyarakat, ngerti nggak? Ya, belajar bermasyarakat. Maksudnya bermasyarakat dalam satu struktur gitu. Dalam satu struktur kamu di situ belajar tatanan-tatanan gitu, belajar aturan-aturan gitu kan. Terus belajar berelasi, belajar memanajemen proyek, gitu, belajar banyak hal deh. Belajar berkomunikasi gitu kan. Terus lebih pentingnya lagi kita juga belajar berinteraksi sama orang luar gitu, sama sama komunitas, sama masyarakat gitu kan. Mahasiswa kan kalau misalnya kita cuma fokus sama belajar doang, ya kita akan fokusnya buat diri kita sendiri gitu kan. Yang penting gue dapat nilai bagus gitu kan. Yang penting gue ujian bagus gitu. Jadi fokus belajar kayak gitu kan. Tapi ketika kita berorganisasi itu, kita kan misalnya kita buat satu event gitu atau buat apa, kita kan pikir oh ini kita mau kerjain ini buat buat departemen kita gitu atau buat fakultas kita atau buat kampus kita, bahkan misalnya lebih luas lagi, oh kita kerjain ini buat masyarakat, misalnya kita buat aksi aksi sosial kayak gitu ya. Itu kan bagus ya, kita lebih aware sama sama situasi-situasi di sekeliling gitu. Terus plus juga itu membuka kita, misalnya gini, kalau misalnya kita mau buat aksi sosial di kota gitu atau mau buat aksi apalah di kampus gitu kan, kita kan mesti ketemu sama misalnya dekan, mesti ketemu misalnya bahkan mungkin rektor gitu kan, atau di situ kita belajar gitu, belajar bikin bikin surat-surat formal gitu kan, belajar gimana ketemu sama mereka, gimana bicara sama mereka, gimana negosiasi sama mereka, banyak banget skill yang bisa dipelajarin gitu kalau kita masuk organisasi gitu. Dan skill-skill ini justru yang banget karena ketika kita tuh jadi nggak asing gitu pas kita udah kerja. Ketika kamu masuk kerja itu kan kayak organisasi ya gitu. Jadi kita udah familiar sama environment-nya gitu. Kamu punya bos, kamu punya rekan kerja, kan kita belajar kerja tim waktu kita di organisasi gitu kan. Lebih dari sekedar misalnya belajar kelompok waktu kita cuman kuliah doang gitu kan. Beda kan ininya tense-nya beda gitu. Ketika kita cuman belajar bareng, belajar kelompok, sama kita misalnya
berembuk untuk kita mau merencanakan satu kegiatan gitu atau memikirkan tentang satu organisasi. Jadi aku pikir penting sekali ya untuk punya untuk punya pengalaman di organisasi itu. Salah satu poin paling pentingnya itu aku bilang gini, ketika kita belajar masuk organisasi itu kita belajar hidup untuk bukan diri kita sendiri, tapi kita belajar untuk berkontribusi buat orang lain. Ya, itu sih kalau menurutku esensinya ya untuk kita ikut organisasi. Berarti kelihatan banget ya Kak, yang orang yang udah biasa organisasi sama yang enggak waktu itu pekerjaan gitu. Kelihatan banget kelihatan banget orangnya susah misalnya ya memanage karena kan nih kemarin aku baru beres ini ya simposium di kantor aku gitu makanya lumayan sibuk kan kemarin gitu. Kelihatan banget yang nggak biasa memanage acara gitu ya, memanage apa-apa. Aku kan sebenarnya cuma jurusan researcher ya, maksudnya researcher biokim kayak gitu-gitu. Kalau aku nggak punya pengalaman-pengalaman berorganisasi, punya pengalaman-pengalaman yang lain kayak gitu, aku nggak bakal ngerti gitu gimana caranya aku mengatur event kayak gitu ya, memanage event kayak gitu. Terus apa sih merencanakan, memvisualisasikan kayak gitu kan itu susah kalau misalnya kamu mau pelajari itu pas waktu itu harus dikerjakan gitu kan itu kan. Soalnya kalau misalnya waktu kita kuliah stake-nya tuh istilahnya apa sih stake-nya tuh apa sih apa sih sebutannya harga ruginya itu tuh nggak sebesar kalau kamu gagal ketika kamu kerja gitu. Waktu kita kuliah kan itu banyak kan cuman lebih banyak kesempatan belajar ya, kayak lebih banyak kesempatan belajar. Maksudnya misalnya kamu bikin acara di kampus terus gagal, yang malunya kan cuman malu sama ini ya, sama teman-teman kamu doang gitu kan. Nama kamu juga jeleknya juga, ntar juga orang paling komennya, memang anak mahasiswa emang kayak gitu kan. Tapi kalau kamu udah kerja gitu kan, terus kamu blow out di situ gitu kan, orang bakal, ini orang nggak bisa kerja. Itu udah satu minus buat kamu gitu kan. Kayak gitu. Tapi misalnya, ya kamu dikasih satu challenge, padahal itu sebenarnya bukan expertise-nya kamu gitu. Tapi kita bisa gitu karena kita punya soft skill lain gitu yang kita pelajari bukan cuma dari kuliah kita gitu ya. Mereka akan lihat, kok dia bisa ya kayak gitu. Padahal dia misalnya saya kira dia cuma bisa baca doang gitu. Maksudnya cuma bisa belajar doang gitu. Gitu ya. Jadi kontribusi kita bisa banyak gitu, ketika kita masuk kerja gitu atau ketika kita ada di masyarakat gitu ya. Jadi itu harus dipikirin gitu untuk kedepannya gitu. Oke Kak, berarti itu walaupun kita bekerja sebagai researcher, jadi nggak menutup kemungkinan kita harus memanage suatu event atau semacamnya ya Kak? Oh iya, aku dari dulu loh, waktu aku kan pokoknya di setiap tempat kerja aku tuh, karena kan selalu ada acara simposium, ada acara seminar, yang ngurusin siapa gitu kan, yang ngurusin ya mesti kita gitu. Nggak bisa cuman lemparin itu ke event organizer. Kenapa? Karena event organizer mereka nggak tahu nggak menguasai nilai saintifiknya gitu. Tapi ketika ada kita yang ngerti saintifiknya, tapi kita juga bisa mengatur satu event gitu. Oh itu keren banget gitu. Bisa lebih bagus lagi gitu. Wah, berarti kakak emang sering research dan sering itu ya Kak, sering atur event. Saya diperdaya gunakan. Kontribusi masyarakatnya tinggi ya Kak? Ya gitu ya, maksudnya benar-benar kalau kita bisa kerjain gitu. Itu sih menurutku, kalau kita bisa kerjain selama masih ada kapasitas kita ya. Gitu. Keren banget sih Kak. Apa serba bisa ya Kak? Amin lah, serba bisa. Amin.
Oh ya Kak, kan tadi tuh penting banget ya organisasi. Kakak juga berarti udah sering ngatur-ngatur juga dulu ya, mungkin di kepanitiaan ataupun di organisasi di luar kuliah gitu. Nah, waktu itu kan berarti kakak hektik banget ya. Ada organisasi di luar, kepanitiaan, terus kuliah, apalagi biokim kan identik dengan laprak ya Kak. Nah, ya. Nah, gimana tuh Kak caranya buat survive di biokim dengan kehektikan semacam itu Kak? Apa ya? Gimana ya? Kayaknya waktu itu sih jalanin aja kali ya. Apa ya, jalanin aja gitu. Terus eh, sama aku pikir belajar ngerti, belajar ngenalin ini kita ya. Misalnya gini, oh ya, penting tahu prioritas. Misalnya ya, kamu mau misalnya hari-hari mau ujian, ya jangan jangan apa ya, jangan banyak kerjaan gitu kan, kayak gitu jangan gitu. Terus dan tahu, oh ya saya harus harus fokus ke ujian gitu kan, karena itu kuliah, apa kita mesti selesaiin kuliah kita gitu kan, itu penting gitu. Terus apa kalau misalnya kita ke organisasi, kita juga ngerti apa-apa yang masih bisa kita ambil gitu, maksudnya yang bisa kita lakukan gitu, jangan jangan semuanya juga gitu, jangan semuanya juga kita, karena gini, ada orang juga yang bisa mikirnya jadi gini, kenapa ya, karena dia susah ngikutin kuliah, jadi gue organisasi aja gitu, akhirnya jadi banyakan di organisasi gitu, tapi nggak di kuliahnya, enggak ya. Waktu itu sih aku belajar ngerti, nggak aku harus, dan bersyukurnya sih memang karena aku suka ya kuliahnya gitu, jadi aku suka belajarnya juga gitu. Kalau aku mungkin survive-nya gimana, lakukan semua, pastikan semua yang kamu lakukan itu hal-hal yang kamu suka, makanya gitu, jadi kita pasti kerjain gitu, dan no burden gitu-gitu. Tapi Kak, kalau misalnya nih kan ada tuh yang awalnya tiba-tiba suka, mungkin karena sesuatu dan hal tiba-tiba di tengah-tengah tuh mungkin burn out atau gimana, Iya, iya, jadinya tuh ke bawah tekanan gitu Kak. iya sih. Menurut Kakak tuh gimana tuh caranya Kalau kayak gitu biar ya, kalau bersemangat? kalau kayak gitu aku bilang kembalilah ke cinta mula-mula. Segini, ingat lagi kenapa kamu pilih jurusan itu, apa yang bikin kamu suka, terus pikirin kenapa kamu mau ada di situ gitu. Terus nanti misalnya memang kadang-kadang kan memang apa ya, ada entah sama dosennya lah, atau ada satu mata kuliah yang kita ribet lah atau apa gitu, ingat juga kuliah kita nggak cuma itu gitu ya, jadi jangan sampai yang satu masalah itu jadi kena ke semuanya gitu. Apa istilahnya gini, jangan jangan lihat ke situ terus gitu, lihat ke atas aja gitu. Maksudnya lihat keseluruhan, jangan fokus ke situ kalau ada sesuatu masalah itu ya, dan itu ingat lagi gitu, ingat lagi kenapa lu ada di situ gitu, kenapa gua ada di sini gitu. Gitu. Motivasi awal ya Kak. Nah, oh ya Kak, itu kan tadi tentang biochem tuh, apalagi tentang perkuliahan mungkin ya. Nah, aku penasaran banget nih, apalagi sempat lihat-lihat LinkedIn Kakak juga. Kakak kayak udah berpengalaman banget Kak, keren banget. Nah, coba dong Stalker ya. Kakak. Stalker tadi. Itu kan memang sosial media ya untuk emang ditunjukin, kenapa Inspiratif Kak, sangat inspiratif. Aku apa tadi. penasaran deh, gimana sih Kakak awalnya sampai Kakak dapat banyak kayak Kakak kerja di pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu. Oh Mungkin gitu juga ya. bisa jelasin Kakak pernah kerja di mana aja gitu. Iya, apa jadi eh, beneran ya, karena memang aku emang 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 pengen banget di riset gitu kan. Jadi eh, pas waktu aku begitu aku lulus itu, memang langsung pikiran aku gimana tempat riset gitu. Gimana tempat riset. Terus aku langsung ingat karena waktu itu aku praktek lapangnya di biotek ya. Dan aku eh, ingat sama pembimbing lapang aku di sana gitu. Terus dan karena memang hubungannya baik juga ya, terus aku langsung kontak dia, Bu gitu kan, Bu saya udah lulus gitu, saya boleh nggak kerja di tempat Ibu gitu ya, kayak gitu kan. Terus dan
emang bersyukur ya, si ibu ini juga dia tuh ini ya banyak proyek gitu kan. Dia banyak proyek terus dia bilang, oh ya datang aja datang gitu. Dia senang banget ya. Terus ya udah akhirnya aku kerja sama dia gitu kan. Kerja sama dia terus dan pikiran aku tuh karena waktu itu kan aku statusnya magang gitu kan. Statusnya magang. Terus pikiran aku cari topik, cari tema riset, siapin untuk aku mau S2 sebenarnya tadinya gitu. Terus cuman gimana ya akhirnya nggak dapet juga gitu. Terus nah tapi habis itu setelah 2 tahun di situ terus aku ini kan karena lihat ini kayaknya perkembangannya apa ya maksudku ini kayaknya udah mulai mentok nih gitu kan. Aku mau nerusin di apa enggak di sini gitu kan. Terus cuman aku mikir kemana tapi ya gitu. Aku sempet malah loh sempet satu aplikasi aku kirim untuk jadi guru. Jadi karena mama aku kan guru ya gitu. Mama aku guru terus aku kira mungkin aku jadi guru kali ya gitu. Terus aku dan udah dipanggil tuh gitu. Terus tapi kan aku cerita ya sama bos aku bilang Bu ini apa kayaknya saya ini kalau misalnya di sini terus enggak sih aku cuma bilang Bu kayaknya saya mau coba cari kerjaan lain gitu. Kan memang statusnya dan aku maksudnya inget mama aku juga ya masa sih aku kerjanya intern terus gitu kan kayak gitu terus ya udah ya pikir terus taunya di situ di apa di biotek itu ada jadi waktu itu Mohtaryadi Institute ya namanya sebenarnya aku udah pernah lihat lamaran untuk Mohtaryadi Institute ini di waktu di kampus ada pengumumannya dipajang di kampus tapi waktu itu mereka cuma apa ya pokoknya waktu itu kan itu tuh termasuk salah satu institut yang keren banget ya gitu kayak kualifikasi tinggi gitu dan biasanya mereka cuma terima lulusan luar gitu lulusan luar negeri tapi memang itu tentang molekuler ya biologi molekuler gitu kan base-nya tentang molekuler teknologi gitu terus makanya aku interest gitu cuman aku pikir kayaknya aku nggak bakal keterima kalau masuk coba apply ketika aku lulus itu ya lulus IPB gitu kan terus maksudnya lulus dia kampus IPB mau coba deg-degan gitu kan kayaknya enggak gitu. Terus jadinya makanya aku lewat aku coba ke biotek dulu waktu. Terus ternyata siapa salah satu PI-nya ya kayak koordinator researchernya itu kerja di biotek gitu. Terus dia kerja di biotek terus ada satu yang sering seliuran di dekat lab aku penelitinya gitu. Terus kata bos aku waktu itu saya kenalin kamu ya siapin aja CV kamu gitu ibu dengar mereka itu lagi cari asisten researcher gitu terus waktu itu aku sama teman aku disuruh siapin CV gitu ya terus akhirnya aku kasih gitu kan terus taunya aku yang dipanggil dan diterima gitu kan terus waktu itu malah interviewnya ya karena si bapaknya udah kenal sama aku dia cuma gini ya udah ya aja ya nanti ya kita kamu minggu depan masuk gitu deh terus apa ya Pak ini nggak ada ditanya-tanya apa-apa gitu kan terus udah gitu doang gitu kan terus dan akhirnya aku pindah ke sana ya ke Mohtaryadi Institute gitu dan di situ gitu aku benar-benar apa ya istilahnya mulai karir riset aku benar-benar tuh di situ tapi dari waktu aku di biotek pun itu ya maksudnya aku juga belajar jadi memang mesti benar-benar apa ya fokus dan kerjain gitu apa yang kamu punya gitu yang dikasih ke kamu tuh kerjain gitu. Waktu itu aku dapat publikasi juga di situ waktu aku di biotek gitu ya gitu terus waktu aku di Mohtaryadi itu gitu kan terus akhirnya aku mulailah kerjain apa kerjain proyek-proyeknya mereka itu juga kan di Merin itu gitu terus dan iya gitu karena memang aktif ya dan di situ loh di Mohtaryadi itu tuh baru aku bener-bener lihat karena mereka punya semua alat-alat paling canggih tentang molekular teknologi ya maksudnya ada PCR banyak banget PCR terus real time PCR gitu kan terus udah gitu ada flow cytometry gitu semuanya deh sel kultur gitu kayak gitu kayak itulah surga peneliti gitu kalau buat yang mau suka molekular teknologi gitu ya terus jadi makanya aku di situ excited banget maksudnya aku
di situ benar-benar seneng deh gitu. Buat aku tuh apa ya, kerja di situ bisa benar-benar pleasure lah gitu kayak gitu. Jadi aku enjoy banget kerja di situ ya kayak gitu. Dan apa, bersyukur juga bos aku itu dia aktif ya, dia aktif aktif mau buat publikasi gitu. Jadi aku juga dapat beberapa publikasi itu dari situ gitu. Terus aktif ikut apa ya, kita aktif ikut simposium, seminar kayak gitu-gitu gitu. Terus bahkan sampai maksudnya apa ya, ke luar negeri gitu, seminar-seminar, simposium ke luar negeri gitu kan. Kayak gitu. Dan kita juga boleh, kita maksudnya kalau kita punya ide gitu, punya abstrak yang mau kita apa kasihin gitu, kita bisa gitu publishin gitu. Iya, jadi berapa kali maksudnya aku dari Merin itu udah beberapa kali ya dapat gitu. Aku semua jalan-jalan aku ke luar negeri semuanya dari situ. Nggak ada yang aku sponsorin sendiri gitu. Jadi memang enak banget ya, maksudnya ya itulah maksudnya enjoy-nya gitu kan. Enjoy kerjaan yang kamu suka itu. Terus nah, pas udah selesai dari situ lah gitu. Itu kan aku apa ya? Akhirnya udah di sini paling lamanya di Merin itu ya. Sekitar aku 10 tahun. Aku udah tua ya saudara-saudara. Jadi 10 tahun di situ gitu. Terus apa? Aku udah beresin S2 aku juga gitu pas waktu itu di situ gitu sambil aku kerja gitu kan. Terus nah karena aku pikir udah kayak aduh ini udah mentok gitu, maksudnya aku udah mikir apalagi ya yang mau dikerjain di sini gitu. Terus makanya aku udah pikir mesti apa ya, kayaknya aku mesti entah. Cuman masalahnya aku pikir kalau mau cari di tempat riset di Indonesia yang yang punya seleb seperti Merin tuh nggak ada sebenarnya. Kalau penilaian aku sendiri ya, nggak tahu nih ya karena aku, tapi yang sepengetahuan aku gitu kan. Terus dan punya dana yang cukup loh, karena Merin itu kan apa di backup sama swasta ya. Jadi dana risetnya tuh nggak seret-seret gitu, ngerti ya? Makanya kenapa kita waktu itu bisa kasih buat publikasi-publikasi yang bagus, bisa kerjain dengan apa ya, alat-alat canggih itu karena memang dana risetnya banyak gitu. Dan itu karena bukan swasta, bukan karena dia swasta gitu. Karena disponsorin gitu. Kayak gitu. Jadi kita punya dana, kita nggak perlu bikin proposal yang ribet-ribet dan kompetisi sama orang gitu. Ada dana kita sendiri kayak gitu. Makanya itu enak gitu. Tapi akhirnya karena aku udah ngerasa aku harus shifting nih gitu kan, kayaknya di sini udah gimana. Terus aku pikir, aku tadinya mau mikir ambil S3 gitu, tapi apa aku udah coba apply gitu. Tapi terus temen ini senior aku sebenarnya di kantor aku, terus karena dia juga tahu aku bilang aku mau cari tempat lain kak gitu. Terus dia kasih tahu sebenarnya waktu itu lowongan kerja itu informasinya masuknya ke LinkedIn-nya dia, jadi dia ikut di LinkedIn juga gitu kan. Terus dia bilang nih dapat ini. Terus dia tahu kan aku memang pengen ke Jepang kayak gitu kan dulunya gitu kan. Ini ada apa, ada sebenarnya itu apa ya, lowongannya kayak misterius gitu ya. Dia cuma bilang ada lembaga institut di Jepang, jadi nggak disebutin namanya, nggak disebutin apa-apa, cuman mencari researcher di infectious disease gitu dari Indonesia gitu kan. Terus kayak gitu. Terus ya udah aku lihat ya, terus menurut aku sih kualifikasinya matching gitu sama apa yang background aku gitu. Terus ya udah aku pikir nggak ada ruginya. Terus CV aku semuanya udah siap tuh gara-gara aku coba-coba ke S3 itu gitu. Terus udah aku kirim aja sebenarnya itu, nggak mikir banyak ya, aku kirim aja gitu, send gitu kan. Terus LinkedIn kan gitu doang ya, send gitu kan. Terus udah apply gitu kan. Terus udah taunya kayak berapa minggu kemudian ada masuk email gitu, dan udah terus ditanya kasih apa informasi lebih detail gitu, terus kirimin. Terus aku kirim kan, aku siapin. Terus taunya apa dia kasih apa feedback berikutnya, dia bilang untuk rencana interview udah. Itu aku November 2017 aku kerjain gitu-gituan. Terus aku interview Desember. Terus aku interview sama bos aku yang di sini sekarang. Itu pas waktu bulan akhir Januari diurusin semuanya oke gitu ya. Pas April aku udah di sini gitu. April 2018. Jadi itu kayak gitu. Terus tiba-tiba aku udah di Jepang. Kayak gitu. Jadi dan akhirnya ke sini gitu, ke Jepang gitu. Dan di sini
Nah, yang kerennya di sini adalah kenapa aku bilang ini tuh kayak magic gitu. Karena ini kan aku bidangnya tentang clinical research ya, clinical research gitu. Terus jadi apa ya, clinical research tapi antar jadi multinasional gitu, multinasional. Nah, kenapa mereka cari researcher dari negara-negara lain tuh. Jadi di kantor aku banyak ya, dari Filipina, Vietnam, Thailand, terus ada satu dari Afrika gitu kan, sama aku dari Indonesia gitu. Terus karena mereka mau buat kerjasama gitu ya sama negara-negara kita itu. Nah terus aku karena aku di situ gitu ya, terus ya udah ya, aku pakai semua koneksi yang aku punya gitu. Aku koneksiin ke Merin, aku koneksiin ke UI, aku koneksiin ke IPB juga gitu. Lewat Pak Jenal. Maksudnya aku inget ke semua ke semua eh, ke semua ini aku orang-orang yang pernah bareng-bareng sama aku ya, maksudnya pernah membimbing aku gitu. Dan ternyata semua relasi-relasi itu sangat bermanfaat gitu. Nggak ngerti ya, maksudnya ternyata benar-benar ada value-nya buat kerjaan aku sekarang gitu. Sekarang aku punya apa ya, proyek-proyek aku tuh kerjaan bareng sama UI gitu ya, kerjaan bareng sama Merin juga gitu. Jadi gitu ya, magicnya tuh kayak gitu. Gitu gitu kepanjangan. Enggak kok Kak, enggak kepanjangan. Detail banget. Berarti emang relasi itu sangat penting ya Kak. Sangat penting banget. Jadi aku nggak tahu loh, pas waktu aku pertama masuk kerja itu, keterima itu, aku nggak tahu bahwa kerjaan aku tuh bakal berhubungan sama mereka ya. Tapi hal pertama yang aku lakukan pas waktu aku keterima, karena aku seneng banget keterima ke Jepang gitu. Saya kerja di Jepang. Aku email mereka semua, pembimbing aku di UI, pembimbing aku di waktu pembimbing kerja lapang aku di biotek gitu. Pak Jae juga aku kasih tahu gitu kan. Terus pasti bos aku pastinya udah tahu yang waktu di Merin gitu kan. Semualah ini sama dulu sama mantan bos aku. Ya jadi bos pertama yang dulu di Merin itu dia udah pindah ke tempat lain gitu. Nah dia pun aku kontak gitu. Karena dia juga tahu historiknya sama aku gitu kan. Terus aku share ke mereka semua gitu kan. Terus dan mereka seneng ya, oh selamat gitu gitu kan kayak gitu. Dan maksudnya dan sampai sekarang maksudnya ternyata hubungan sama mereka itu benar-benar justru yang mensupport kerjaan aku ya. Supaya supaya kerjaan uh, kerjaan aku jadi bisa berjalan tuh, maksudnya bisa berfungsi dengan ya itu berjalan dengan baik itu juga berkat hubungan sama mereka gitu. Kakak dulu tuh waktu ambil yang tawaran, ya waktu apply CV ke LinkedIn itu, kan kata kakak kan agak misterius ya Kak. Kakak mungkin ada berasa dalam satu sisi mungkin kayak apa nih, atau kayak ya udah apply aja gitu. Banget apa nih, aku bener-bener ini ya parno gitu kan. Terus karena juga waktu pertama masuk emailnya dari orang India namanya gitu kan. Soalnya aku deg-degan ya. Terus terus aku cari kan ada kayak apa sih, tahu domainnya kan, domain emailnya itu kan. Terus aku cari gitu, ini perusahaan apaan sih gitu kan. Perusahaan apa? Terus aku cari sampai aku cari pinpoint pakai Google Map gitu kan. Terus tahunya ada satu jatuh di Amerika gitu kan. Tapi in the middle of nowhere gitu. Terus aku mikir, wah ini beneran apa enggak ya gitu. Kayak jangan-jangan perusahaan hoax gitu kan. Tapi enggak ya, ternyata akhirnya pas waktu udah dikenalin sama, di interview sama orang Jepangnya, baru aku, oh ini beneran. Akhirnya aku lega gitu. Gitu sih. Bener-bener multinasional ya Kak. Jadi kayak bukan hanya Jepang doang, tapi banyak nasionalitas gitu. Banyak. Nah, itu kan tadi juga ada efek-efek misteriusnya ya Kak. Waktu Kakak udah masuk tuh dapat training gak sih Kak?
Berapa? Oh iya. Terus gimana tuh Kak? Waktu pertama kali masuk gitu. Belajar sendiri ya, semuanya beneran belajar sendiri. Terus gini, karena tempat aku itu tuh pas waktu aku masuk itu kayak baru 3 tahun jalan gitu. Jadi aku juga masuk salah satu yang baru. Terus waktu mau waktu mereka rekrut kami ini, saya masuk salah satu orang pertama untuk regional manajernya gitu. Jadi mereka baru bentuk apa ya untuk regional manager itu baru-baru banget juga itu. Jadi kita kerjaannya apa? Ya kerjain aja sendiri gitu, maksudnya pikir aja sendiri gitu. Jadi semuanya aku belajar sendiri gitu maksudnya untuk ini ya, untuk tahu eh, apa-apa yang mesti dikerjain kayak gitu. Banyak belajarnya dari ini waktu itu setahun itu aku abisin untuk aku kayak nontonin semua webinar kayak gitu ya. Terus bacain semua jurnal kayak gitu. Malah setahun itu karena topiknya tentang clinical trial ya. Dan aku regional manager buat Indonesia ya. Yang aku kerjain waktu itu adalah aku apa ya? Aku cari semua publikasi tentang clinical trial di Indonesia karena aku mau tahu semua tentang clinical trial yang dikerjain di Indonesia. Jadi aku cari semua informasinya itu apa? Aku buat rangkuman apa ya? Aku ekstrak datanya semuanya kayak gitu. Itu aku buat satu publikasi loh waktu setahun itu. Karena misinya kan pertama memang karena aku mau cari tahu informasinya ya. Karena aku mau tahu karakteristiknya tentang clinical trial di Indonesia. Clinical research-nya itu seperti apa, environment-nya semuanya, siapa-siapa aja pelakunya gitu ya. Siapa-siapa aja apa bidang this field of disease-nya apa aja kayak gitu. Terus progresnya kayak gimana gitu kan. Terus berapa banyak gitu kan PI-PI-nya siapa aja gitu kan, univ-univ mana yang aktif kayak gitu. Itu tuh aku dapatkan karena aku apa cari semua publikasinya gitu kan, ekstraksi semua publikasi. Dan karena itu datanya banyak ya, lumayan banyak, ya udah aku pikir ini kayaknya sayang kalau cuman aku buat belajar doang gitu. Dan itu aku buat paper dari situ gitu. Benar-benar independen ya Kak. Independen. Kak, apa sih mungkin yang dari pengalaman kakak ini gitu? Menurut kakak sebagai biokimiawan atau mungkin clinical researcher gitu, hard skill dan soft skill yang harus dipunya gitu Kak? Kalau hard skill-nya mesti tahu tentang riset ya, tahu sistematika riset itu penting, harus tahu. Yang kedua, kalau di posisi aku mesti tahu tentang project management itu. Kalau untuk hard skill-nya, hard skill aja ya tadi tanya. Kalau sama soft skillnya Kak? Kalau soft skill-nya apa ya, eh, lebih mungkin mesti lebih gimana ya? Karena banyak buat ini ya, buat kolaborasi gitu. Mesti pinter ya, mesti pinter negosiasi, mesti pinter ngomong, mesti tahu, mesti bisa baca situasi kayak gitu. Terus jangan emosian kayak gitu ya. Karena kan pasti, apalagi kalau misalnya kita kerja di apa ya, kultur multinasional gitu, kultur internasional. Kita ketemu sama orang-orang yang beda-beda background gitu ya. Maksudnya di Indonesia aja orang udah macam-macam gitu ya. Apalagi kita di luar gitu. Beda ininya, beda kulturnya, beda perspektifnya gitu. Buat kita biasa aja, ternyata buat mereka itu, kok gitu kan kayak gitu. Jadi itu tuh kita juga mesti pinter baca situasi. Terus ya, jangan jangan apa ya, jangan jangan sumbu pendek gitu, jangan cepet emosi gitu, gitu sih kali. Kak udah lama banget nih dalam bidang research dan dalam pekerjaan juga ya Kak. Nah, hal yang paling menarik yang kakak dapetin dalam pekerjaan tuh apa sih Kak? Paling menarik di pekerjaan. Oh, eh, kayaknya itu ya yang tadi aku bilang. Kita nggak tahu ya kapan kesempatan-kesempatan yang apa ya, kesempatan-kesempatan itu tiba-tiba datang gitu. Nggak, bener-bener nggak tahu gitu. Bener-bener nggak tahu. Itu aku
apa ya? Jujur aja gitu, maksudnya aku nggak ada apa ya? Semua tuh awalnya cuman wishes gitu, wishful thinking istilahnya gitu, gitu terus. Tapi ternyata datang gitu, kesempatan itu datang. Itu sih kali ya yang apa? Yang menarik buat aku. Terus gini, karena aku punya punya mimpi itu, uh, ini ya yang aku pengen bilang. Maksudnya bagusnya tuh, aku kan sebenarnya nyoba juga waktu itu. Tapi kayak nggak dapet, gagal gitu. Tapi apa ya, aku belajar untuk move on gitu, kayak udah gitu. Apa ya, bangun gitu. Eh, jangan apa ya, jangan stay di situ gitu, jangan jangan jadi apa ya, patah hati di situ gitu. Tapi bangun lagi gitu. Mungkin emang belum belum pas waktunya gitu kan. Kayak gitu, terus fokus lagi, jalan lagi gitu ya. Terus nah, sama jangan trauma maksudnya gini. Pas waktu itu datang jangan kayak gini, jangan bilang, paling juga ntar kayak gitu lagi gitu. Jangan kayak gitu gitu. Coba lagi. Jadi tetap mencoba ya Kak, walaupun udah pernah gagal atau gimana gitu. Iya. Selama selama masih ini ya, selama kita masih ngerasa, uh, ya ini hal yang aku mau gitu, ini hal yang gue mau. Nah Kak, waktu Kakak di Jepang nih, nah pakai bahasa yang sering Kakak pakai itu bahasa apa? Soalnya kan ini multinational company kan, terus juga gimana pun Kakak lagi di Jepang gitu, jadi paling sering tuh gimana Kak bahasanya? Kalau di kantor pakai bahasa Inggris ya, semuanya rata-rata. Terus, tapi kalau misalnya sehari-hari, kayak kalau kita ke supermarket belanja atau ngapain lah kemana, itu pakai bahasa Jepang sih. Gitu. Ya paling bahasanya mah. Oke Kak, jadi emang harus bisa dua-duanya ya. Ya, yang bahasa Jepang ya, yang cukup aja cukup. Level cukup cukup. Kak, ada gak sih? Soalnya kan Kakak kan em, pas Kakak merasa udah cukup di suatu perusahaan, Kakak kan pengen mencari hal baru gitu. Untuk Sarah gitu, ada gak sih goals Kakak yang ingin Kakak capai lagi? Bagus ya. Ini apa? Aku eh, aku memang ini ya, emang tipe visioner ya, jadi jangan jangan kaget. Jangan kaget. Karena gue aku pengen, maksudnya jangan mikir kayak apa sih sebutannya, udah lupa aku sebutannya, istilahnya. Tapi aku aku memang karena aku di field clinical research ya, dan aku emang mulai ngerasa kayaknya memang inilah apa ya, istilahnya ultimate-nya gitu dari semua uh, perjalanan aku gitu kan. Dan aku apa ya, dan aku lihat memang ada kebutuhan yang besar gitu kan untuk itu. Terus uh, ada kebutuhan yang besar, dan ada apa ya, sebetulnya ada kesempatan juga untuk mengejar itu, untuk mengerjain gitu. Uh, di Indonesia kan apa, uh, field clinical research itu bukan cuma di Indonesia ya, di hampir semua negara-negara berkembang itu, nggak ini ya, bukan bukan sesuatu hal yang di kedepanin gitu, bukan satu hal yang advance gitu kan. Dan masih banyak sekali yang apa sih, jauh di belakang gitu, dari segi teknologi, dari skill, dari segi infrastrukturnya, semuanya gitu kan, kayak gitu. Terus, dan itu ya yang aku pengen ya, supaya di Indonesia itu bisa establish gitu satu, uh, apa ya, uh, adalah yang untuk untuk kapasitas untuk clinical research itu tuh bisa bisa lebih baik gitu dari yang ada sekarang. Terus apa, sama apa ya, uh, ya sama bisa berkontribusi untuk buat negara-negara lain sih. Keren banget tuh Kak, mau kontribusi Kak. Kak, ada gak sih untuk dari Kakak pribadi gitu, pesan buat anak-anak biokimia? Pesan ya, pesannya gitu. Ini yang aku mungkin buat semua ya, karena aku lihat mungkin trennya sekarang nih,
anak-anak nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang. Pertama ya harusnya belajar yakin sama diri sendiri. Emang sih waktu kita pas waktu kuliah itu memang itu stage-nya kita memang nyari tahu kan kita maunya apa sih gitu kan, terus gue bisanya apa sih kayak gitu. Terus tapi harus tetap punya keyakinan tentang diri kita sendiri. Keyakinan apa gitu? Keyakinan bahwa kita tuh eksistensi kita tuh penting. Pertama ya, eksistensi kita penting. Kedua, setiap kita bisa berkontribusi gitu. Ya. Artinya maksudnya gini, jangan ngerasa kalau gua nggak kerjain ntar yang lain juga bisa ngerjain gitu. Kalau gua diem aja dunia nggak akan hancur gitu. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu gitu. Jangan mikir kalau gua nggak ada yang rugi gitu. Jangan kayak gitu. Justru rugi gitu. Justru rugi. Tapi kita harus sadar bahwa kita ada itu memang bisa memberikan value semua. Regardless ya. Yang bikin kita nggak bisa kasih value, yang bikin kita nggak bisa berkontribusi itu cuman ketika kita pikir gua nggak ada artinya gitu, gua nggak ada bisa ngapa-ngapain kayak gitu ya. Jadi nah apalagi sekarang biokim itu menurut aku ya, biokim itu ilmu yang punya nilai penting sekarang gitu. Kalau aku boleh bilang biokim itu tuh ilmu yang bisa nebak apa ya bisa mengerti masalah yang ada bisa mengerti penyebab di belakang sebuah masalah gitu. Ngerti ya? Misalnya kan orang sakit nih, aduh aku sakit perut gitu. Tapi kan nggak tahu kenapa gitu. Anak biokim harusnya bisa tahu. Tanya gitu, kamu makan apa gitu. Kamu makan apa tadi gitu. Terus kamu panas-panasan bukan gitu. Atau mungkin gini ya gitu. Harus bisa tahu gitu kan. Karena belajar biokim gitu. Jadi biokim tuh kayak gitu. Ilmu menerawang gitu. Ilmu menyelidik gitu ya. Makanya aku bilang biokim tuh. Dan sekarang ya, apalagi misalnya gini, harusnya setelah pasca pandemik ini nih, ini benar-benar buka pikiran kita gitu bahwa ilmu ini benar-benar diperlukan sekali. Itu kenapa riset tentang vaksin, riset tentang obat-obatnya gitu kan, tentang virusnya, karakteristik virusnya itu semua related sama biokimia. Kenapa banyak masyarakat yang pada bingung, masyarakat pada rusuh? Kenapa anak-anak biokimia nggak pada ngomong gitu? Harusnya ketika keluarga kalian shock dan bingung, kalian harus bisa jadi menjelaskan gitu. Ketika teman-teman kalian yang di jurusan lain pada bingung gitu kan, gak mau divaksin misalnya, RNA, apa itu RNA gitu kan. Anak biokim jangan ikutan, apa itu RNA, oh my god gitu kan. Ya, malu sama jaket alma mater. Ya, jadi maksud aku harus ngerti value kalian sendiri, value ilmu yang kalian punya, apa kontribusinya masyarakat. Kalau kita tahu tentang itu, apa value kerjaan kita tahu tentang itu, kita bakal jadi orang yang mau berjuang. Gitu. Karena kita tahu, kalau gue bisa kasih tahu mereka tentang ini, gitu. Karena gue bisa belajar ini, gitu. Orang-orang ini akan dibantu. Gitu. Jadi gue bilang, yakin sama diri sendiri, ngerti value kita, ngerti value ilmu yang kita pelajari ini, ya, ngerti pekerjaan yang kita value pekerjaan yang kita lakukan itu, kita tahu kita akan punya motivasi gitu untuk kita mau berjuang. Ya, itu aja. Terima kasih Kak atas pesannya. Kayaknya makasih Kak udah hadir juga di sini, udah share tentang pengalaman, kasih advice. Makasih. Iya, sama-sama Nat. Kayaknya sekian untuk episode pertama dari podcast Senior Talks ini, apalagi di kabinet baru kita. Dan bersama Kak Merlina juga, our special guest today. Jadi jangan lupa ya guys, pantengin episode berikutnya. Pasti juga alumni-alumni biokimia yang gak kalah kece-nya akan hadir membagikan ilmu mereka. Oke, sekian. Terima kasih semua. Terima kasih.